Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian. Bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sehingga atas izin dan ridhonya lah, alhamdulillah sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, khususnya kelas 12, akan memasuki materi pembelajaran Bahasa Indonesia di bab yang kelima, yaitu menjadikan gagasan melalui artikel. Bagaimana anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha? Sudah siap? Yuk simak penjelasannya. Pengertian artikel. Ada beberapa pandangan tentang pengertian sebuah artikel. Secara umum, artikel adalah karangan faktual lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun media cetak, melalui koran, majalah, dan buletin. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang sedang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Kemudian pendapat dari seorang penulis, pengertian artikel itu, yaitu seorang atau beberapa orang yang bertindak dalam authoring sebuah artikel, penggabungan beberapa kata dalam kalimat yang menarik dan mudah dibaca sehingga membuat pembaca merasa mampu mengetahui terlebih dahulu apa yang mereka tidak tahu. Kemudian pengertian artikel berdasarkan Ensiklopedia Pers Indonesia, yaitu merupakan suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Dan yang berikutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa artikel itu merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Berikutnya, manfaat menulis artikel. Pertama, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah melalui jurnal ilmiah. Kedua, sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi secara kreatif. Kemudian tiga, memahami tujuan penulis yang nantinya akan mampu menguasai kompetensi penulis yang harus dicapai. Dan yang terakhir, manfaat artikel itu yaitu berpikir sistematis secara berbahasa, secara tertib dan teratur. Berikutnya adalah ciri-ciri dari sebuah artikel, yaitu diantaranya sumbernya dari fakta yang ada. Kemudian tulisannya singkat, padat, jelas, dan pembahasannya lengkap serta tuntas. Kemudian bersifat faktual dan informatif berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian original dan bukan copywriting. Selanjutnya,
menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa resmi yang bercirikan lugas, logis, denotatif, dan efektif akan membuat bahasa artikel ilmiah terasa padat dan berisi. Kemudian isinya bisa berupa pemaparan biografi pokok, kisah-kisah perjalanan, argumentasi, peristiwa, atau hal fakta lainnya. Menggunakan metode penulisan yang sistematis dengan tujuan agar semua informasi dalam artikel dapat diterima oleh masyarakat luas. Berikutnya, tujuan penulisan artikel. Yaitu ada tujuan penugasan, ada tujuan informasi, tujuan persuasi atau membujuk, tujuan entertainment, tujuan eksistensi, tujuan kreatif, dan tujuan pemecahan masalah. Berikut uraiannya. Tujuan penugasan yaitu misalnya seseorang siswa sekolah yang diberi tujuan untuk menulis sebuah artikel. Kemudian tujuan informasi yaitu artikel yang tujuannya semata-mata untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah hal. Kemudian tujuan persuasi atau membujuk yaitu artikel yang mengulas sesuatu hal yang di dalamnya terkandung muatan pembujukan kepada pembaca untuk melakukan suatu hal. Misalnya, artikel tentang kesehatan yang terselip misteri promosi akan suatu produk bebas gula yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Kemudian, tujuan entertainment, yaitu artikel yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Kemudian tujuan eksistensi, yaitu artikel yang tulisannya untuk menjadi penegasan diri atau untuk menyatakan eksistensi diri penulis kepada para pembaca. Kemudian tujuan kreatif, yaitu artikel yang ditulis untuk penyaluran suatu ide. Dan yang terakhir yaitu tujuan pemecahan masalah, yaitu artikel yang ditulis dengan tujuan membantu pembaca memecahkan permasalahan yang dihadapi. Berikutnya, sistem penulisan artikel. Ada dua cara, yaitu yang pertama artikel hasil penelitian dan yang kedua artikel hasil non-penelitian atau berdasarkan pemikiran. Nah, bagaimanakah saja sistematika penulisan sebuah artikel? Yaitu sistem penulisan artikel hasil penelitian, yaitu memuat diantaranya ada judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, kata kunci, tinjauan pustaka, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir pustaka rujukan. Kemudian sistematika penulisan pada artikel hasil pemikiran atau non-penelitian yaitu ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Nah, kita mulai dari sistematika penulisan artikel hasil penelitian. Judul, ya. Disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. Lembaga tempat penulis bekerja ditulis dalam catatan kaki disertai alamat yang bisa dihubungi, baik email, alamat kantor, ataupun rumah. Abstrak disusun dalam satu paragraf berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak maksimal 100 kata. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Kemudian pendahuluan
ditulis tanpa subjudul, disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Kata kunci yaitu berupa kata-kata penting atau kata kunci dalam tulisan. Kemudian tinjauan pustaka hanya berisi teori yang relevan dengan penelitian, maksimal 15% dari keseluruhan tulisan. Kemudian hasil penelitian berisi uraian tentang penelitian, disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Pembahasan berisi uraian tentang hasil penelitian dan implikasi yang dihasilkan dari penelitian. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal, disusun maksimal 50% dari keseluruhan tulisan. Terakhir adalah kesimpulan dan saran, disusun maksimal 5% dari keseluruhan tulisan. Kemudian berikutnya sistematika penulisan artikel hasil pemikiran atau non-penelitian. Pertama adalah judul. Disusun maksimal 14 kata dalam tulisan bahasa Indonesia dan 10 kata dalam tulisan bahasa Inggris. Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik atau gelar kebangsawanan. Lembaga tempat penulis bekerja ditulis dalam catatan kaki, disertai alamat yang bisa dihubungi, baik email, alamat kantor, ataupun rumah. Abstrak disusun dalam satu paragraf maksimal 100 kata. Kata kunci berupa kata-kata penting atau kata kunci dalam tulisan. Kemudian pendahuluan berisi tentang uraian, latar belakang, masalah tujuan dan manfaat, ditulis tanpa subjudul. Disusun maksimal 20% dari keseluruhan tulisan. Kemudian pembahasan terdiri dari beberapa subjudul berisi uraian tentang masalah yang dibahas. Pembahasan ini merupakan inti dari artikel jurnal. Disusun maksimal 70% dari keseluruhan tulisan. Penutup atau kesimpulan dan saran disusun maksimal 10% dari keseluruhan tulisan. Pustaka rujukan menggunakan sumber buku dan jurnal maksimal 10 tahun terakhir. Nah, kemudian struktur dari sebuah artikel, yaitu ada lead atau intro atau teras, berisi informasi paling penting atau paling menarik ditulis di paling atas. Kemudian diikuti body atau tubuh tulisan, yaitu menggunakan rumus 5W1H. Kemudian dilanjut dengan informasi pendukung. Kemudian berikutnya data informasi tambahan. Dan yang terakhir adalah kronologis. Semakin ke bawah, semakin kurang penting. Nah, kemudian ya begini headline atau judul berita. Lead atau teras berita yaitu berisi informasi yang sangat penting. Nah, brief perangkai yaitu berisi informasi penting. Kemudian semakin menurun body atau tubuh berita yaitu berisi informasi cukup penting. Dan yang terakhir leg yaitu kaki berita, yaitu informasi yang dirasa kurang penting. Nah, judul atau headline itu bagian dari pengenalan untuk memberikan gambaran isi dari artikel yang dibaca. Kemudian bagian kepala atau lead, pengungkapan peristiwa, rangkaian kejadian, dan pernyataan pendapat. Bagian penghubung, itu bagian yang menyambungkan bagian intro dengan bagian isi atau materi yang akan dijadikan dalam sebuah artikel. Bagian penjelas yaitu pembahasan permasalahan dari persoalan yang disajikan akan dikupas secara jelas dengan menggunakan. Terakhir, bagian penutup, yaitu bagian akhir dari sebuah artikel.
Nah, kemudian jenis-jenis artikel. Ada artikel argumentasi, artikel deskripsi, artikel eksplanatif, artikel prediktif, artikel eksploratif, artikel narasi, artikel eksposisi, dan artikel persuasi. Begini penjelasannya, uraiannya. Artikel deskriptif, yaitu karangan ini memberikan gambaran tentang kasus atau situasi sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Kemudian artikel narasi, itu dalam narasi sederhana yang dikenal sebagai cerita, dalam narasi peristiwa atau kejadian secara kronologis yang berisi fakta atau fiksi. Yang ketiga adalah artikel eksposisi. Itu karangan ini berisi deskripsi atau penjelasan dari topik dalam rangkuman untuk memberikan informasi tambahan atau pengetahuan untuk pembaca. Untuk memperjelas deskripsi, dapat dilengkapi dengan gambar atau statistik. Kemudian yang keempat adalah artikel argumentasi, yaitu karangan ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Kemudian artikel persuasi. Karangan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Artikel eksploratif, yaitu artikel atau tulisan yang berisi ungkapan dari fakta-fakta menurut sudut pandang penulis. Yang ketujuh, artikel prediktif. Artikel yang memuat tentang seseorang yang sifatnya akan atau belum terjadi menurut analisis penulis. Dan yang terakhir yaitu artikel eksplanatif. Adalah tulisan yang dibuat untuk menerangkan atau menjelaskan suatu hal kepada pembaca menurut berbagai sudut pandang, terutama dari sudut penulisnya. Nah, fakta dan opini dalam sebuah artikel. Yang disebut dengan fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, berapa, dan bagaimana. Kemudian opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, ciri-ciri fakta. 1. Merupakan suatu kebenaran umum. 2. Menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. 3. Mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Sedangkan ciri-ciri opini yaitu 1. Bersifat subjektif atau menurut pihak-pihak tertentu. 2. Kata-kata yang digunakan bersifat relatif atau bisa berubah. 3. Kebenarannya masih diragukan. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang hal tertentu. Mengungkapkan opini dalam bentuk artikel. Struktur artikel opini berisi pernyataan pendapat atau tesis statement, argumentasi, pernyataan ulang pendapat atau reorientation. Argumentasi, bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini bersifat aktual yang berisi analisis subjektif suatu permasalahan. Penggunaan bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Oleh karena itu, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele dan ringkas.
dalam penyajiannya. Bagaimana saja langkah menulis sebuah artikel? Yang pertama, harus mencari ide. Ide yang terlintas di pikiran, ide harus aktual, relevan, dan terjangkau. Setelah itu, muncul gagasan berupa pernyataan sikap. Nah, berikutnya menentukan topik. Topik yaitu pokok permasalahan yang akan dibahas. Topik yang baik sesuai dengan latar belakang penulis, menarik, aktual, fenomenal, ada referensinya. Nah, langkah berikutnya yaitu merumuskan tesis. Tesis yaitu pendapat utama dari seluruh isi karangan. Tesis hampir sama dengan hipotesis dengan mengemukakan faktor penyebabnya. Nah, berikutnya adalah menentukan judul. Judul yaitu identitas karangan atau provokatif, singkat, dan relevan. Berupa kata, frase, klausa, kalimat tanya, dan lain-lain. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat outline. Outline yaitu kerangka karangan berguna mengatur sistematika karangan agar tulisan tidak tumpang tindih. Dan yang terakhir yaitu mencari referensi. Sumber bacaan yang dirujuk atau dikutip. Mengutip pendapat orang dapat memperkuat pendapat penulis. Penulisan buku dilakukan setelah outline agar jelas sumber rujukan yang diperlukan. Kemudian unsur kebahasaan dalam sebuah artikel, yaitu adanya adverbia, konjungsi, dan kosakata. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap agar dapat meyakinkan pembaca. Diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kemudian konjungsi yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan kata atau kalimat. Konjungsi yang biasa digunakan seperti selain itu, misalnya, padahal, justru, sejak, sebelumnya, supaya, dan sebagainya. Kemudian kosakata, yaitu pembendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik, yaitu harus mengandung aktual, fenomenal, nukilan, keterangan aposisi, editorial, teks opini, tajuk rencana, imajinasi, sampai ke modalitas. Seni sastra terpenting pada zaman Madya yaitu diantaranya babad, hikayat, syair, suluk, dan wayang. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang artikel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.